Cek, cek, cek. Ya, kalau di sini kita juga ada di sini gitu supaya aturan kita pun tidak diganggu. Untuk apa, Dar? Wah, tidak mengganggu pasar jalan kah? Boleh nih kalau dia ini ya Pak, ke dalam masuk ke dalamnya. Coba sambil. Boleh saya bantu antar. Soalnya dia jauh aja, agak jauh aja. Nah, nanti dipanjangin, ditinggiin. Direndahin, biar nusuk. Oke, nggak jatuh. Ini kan nanti dari arah sini ke sana kan? Berapa menit videonya sebelum bagus ya? Berapa menit? 3 menit lewat. Tiga menit lewat. Kak Pak Herman. 6.30-an. Berarti 6.27 gitu. 6.26. Saudara-saudari terkasih, mari kita Kecil.
Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua persaudaraan di sini kami sapa dengan saudara, termasuk imam, bruder dan suster. Instrumentalia untuk menciptakan suasana hening sebelum lagu pembuka.
bertepatan dengan pesta Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil, kita akan mendoakan Pastor Marius Antonius Chin yang telah dipanggil Tuhan kembali ke hadiratnya. Kehidupannya di atas permukaan bumi ini diakhiri dengan tindakan cinta kasih untuk membawakan Kristus yang hidup kepada orang sakit. Ini merupakan wujud nyata cinta kasih seperti apa yang digarisbawahi oleh Rasul dan pengarang Injil Yohanes. Dilukiskan bahwa Yohanes menjadi seorang tokoh yang dengan sangat indah melukiskan ajaran dan perintah cinta kasih Yesus Kristus. Ia menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Almarhum pun begitu. Dan supaya kita sekalian layak melangsungkan misa requiem ini dengan hati yang bersih, marilah kita dengan rendah hati periksa batin masing-masing dan minta ampun di hadapannya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Saya mengaku bergantian dengan paduan suara. di surga. Maria.
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Engkau mewahyukan rahasia agung sabdamu dengan pengantaran Rasulmu Santo Yohanes. Terangilah kiranya akal budi kami, agar sanggup memahami ajaran luhur yang diwariskannya kepada kami. Dan hambamu Pastor Marius Antonius Chin yang telah kau panggil kembali ke hadiratmu, Engkau anugerahkan istirahat abadi, kebahagiaan kekal kepadanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwaku dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Saudara minister provinsial dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang hidup dan kematian masih berupa teka-teki. Manusia berusaha untuk mendalami, mengupas, dan membedah maksud hidup dan kematian. Namun hingga sekarang belum ada satu pun jawaban yang memuaskan dan tuntas mengupas hal ini, selain yang disampaikan kepada kita lewat Injil malam ini. Pemazmur antara lain pernah menulis, "Adapun manusia, hari-hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga.
Apabila angin melintasinya, maka ia tak lagi ada, dan tempat tidak mengenalnya lagi. Dalam surat Yakobus bab 4 ayat 14 tertulis demikian. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kemudian Rasul Paulus melukiskan hidup manusia antara lain seperti berkemah. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus bab 5 ayat 1. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Yunani yang bertutur demikian. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Artinya seni berusia panjang, hidup berusia singkat. Lalu bagaimana dengan anak manusia? Dalam tinjauan iman, manusia adalah karya seni terbesar Sang Pencipta. Karena dia karya seni Tuhan, maka dia juga hidup untuk masa yang panjang, bahkan selama-lamanya. Mengapa? Jawaban atas pertanyaan ini akan kita temukan dalam sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Hari ini Yohanes menyajikan cerita tentang jantung Injilnya. Yesus yang disalibkan telah dibangkitkan. Maria Magdalena tidak melihat ke dalam kubur, tidak. Dan dia menganggap bahwa ada yang mengambil Tuhan Yesus dari kuburnya, melarikannya, padahal dia tidak melihat ke dalam makam. Lalu dia memberitakan itu kepada Rasul Petrus dan seorang murid yang tidak disebutkan namanya. Ada murid yang satu lebih muda, karena itu dia berjalan lebih cepat daripada Rasul Petrus yang hidupnya juga dimakan usia waktu itu. Kemudian Rasul Petrus masuk ke dalam makam. Kain kafan terletak di tanah. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini, kedua pertanyaan yang pernah Yesus munculkan dan direkam oleh penginjil Yohanes layak kita dengarkan lagi. Yohanes bab 1 ayat 38 berbunyi demikian. Apa yang sedang kamu cari? Dan Yohanes bab 20 ayat 15 yang berbunyi, siapakah yang kamu cari? Apa yang sedang kamu cari dan siapakah yang kamu cari? Kedua pertanyaan ini menerangkan peristiwa seputar atau dalam makam Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari segala bentuk debat tentang makam kosong, dalam kacamata iman, dalam langgam bahasa iman, makam kosong menjadi tanda lahiriah bahwa Yesus telah menaklukkan, Yesus telah menjinakkan, Yesus telah mengalahkan kematian. Dan penciptaan baru dimulai. Dari peristiwa ini muncul 3 babak keadaan yang berbeda. Pertama, cerita tentang orang-orang yang mencari. Dalam hidup sehari-hari kita juga mencari apa arti hidup.
Apa arti kematian? Terus mencari dan mencari. Cerita kedua tentang kesedihan dan ketakutan. Saya yakin bahwa setiap peristiwa maut umumnya mengundang air mata, mengundang kesedihan dalam hidup. Bahkan ketakutan. Ada apa di balik kematian ini? Mau kemana dan bagaimana? Dan cerita ketiga tentang kejutan dan kegembiraan. Kita yang masih hidup menantikan kejutan dan kegembiraan. Kejutan dan kegembiraan dalam arti Tuhan akan melakukan peristiwa yang belum pernah kita alami dalam hidup. Itulah dia sebuah kejutan. Kegembiraan ialah bahwa kita akan dibangkitkan bersama Kristus Yesus yang pertama dibangkitkan dari alam maut. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pastor Marius Chin telah berjalan-jalan di atas permukaan bumi sekitar 33.500-an hari. Karena hidup kita, saudara-saudari terkasih, hanya menumpang lewat, menghitung-hitung hari hidup. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita anggap kebenaran mutlak, kecuali Dia sebagai kebenaran mutlak. Manusia tidak lebih daripada sebutir pasir di tepi pantai. Saya baru berjumpa dengan seorang bapak. Bapak ini pengalaman hidupnya suka dan duka. Bahkan masuk dalam keadaan susah pun dia pernah. Dia hanya mengingatkan satu hal. Bahwa hidup ini berputar. Jatuh bangun, jatuh bangun. Hari ini tertawa, sebentar bisa sedih. Habis itu tertawalah. Silih berganti. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Sekarang almarhum teruskan perjalanan ke rumah Bapa. Bapa surgawi sedang menantikannya. Dia telah berbuat banyak sebagai seorang saudara Dina Kapusin. Seperti atau antara lain mengurus umat di dalam paroki, meningkatkan kecerdasan bermusik. Dia termasuk orang yang dikaruniai Tuhan kecerdasan bermusik. Dia melayani mereka yang miskin, yang susah, yang terpinggirkan. Siapa saja dilayani. Yang penting dia manusia. Selagi hidup dia memiliki iman dan pandangan yang khas. Dia bergerak dan bergerak hingga menuju sang kekal. Dia merintis dunia pendidikan formal misalnya, antara lain, terutama persekolahan gembala baik. Mendidik orang, mencerdaskan orang, menyediakan masa depan orang lain. Itu juga sebuah karunia besar bagi kita sekalian. Dia memiliki pandangan ke depan, seorang yang baik dan cerdas secara rohani. Punya devosi besar kepada Bunda Maria. Yakin bahwa pada hari ini Bunda Maria menerima dia dalam pangkuannya. Sebagai orang beriman kita mendoakan agar dia diterima di sisi Bapa. Selagi hidup dia hampir setiap hari mengunjungi mereka yang telah meninggal di pemakaman Katolik Singkawang. Dia berkunjung, cari waktu. Karena ujung-ujungnya dia sadar, saya akan berlabuh juga di situ. Bukan ke tempat lain. Yakin bahwa mereka yang sudah ada di pemakaman itu dan juga di pemakaman lain menyambut kedatangannya di surga. Lalu untuk kita yang masih hidup bagaimana? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya suka dengan cerita ini. Bukan berarti saya sudah mulai pikun dan cerita terus. Bukan.
Saya sadar pernah saya ceritakan, tapi baik, ini hanya untuk menyegarkan ingatan bagi mereka yang pernah mendengar, dan juga sekaligus kepada yang belum pernah mendengar, mungkin hanya sebuah cerita biasa saja, tapi punya pengaruh besar di hari penghujung hidup kita. Pernah suatu kali seorang menteri di Papua New Guinea meninggal dunia. Yang berkhotbah itu seorang pastor paroki. Bayangkan, pastor paroki harus membawakan khotbah pada waktu seorang menteri meninggal dunia. Dia juga mulai bingung. Orangnya masih hidup, itu Pastor Joachim Rego yang sekarang Minister Jenderal Pasionis. Dia cerita begini, pada waktu orang meninggal, konon dia akan diantar keliling-keliling taman besar, luas. Dalam taman luas itu tersedia sejumlah kompleks perumahan, mulai yang paling elite, paling hebat, sampai yang paling sederhana. Maka orang yang meninggal pada hari itu juga akan diantar untuk berkeliling-keliling, dan satu pemandu pada tangannya ada selembar catatan. Mulai keliling dari kompleks yang paling elit, hebat, bangunan bersih, rumputnya hijau, terang benderang di situ. Diantar ke sana, lalu yang meninggal ini bertanya, apakah boleh masuk? Dia lihat lagi catatan. Belum. Jalan terus. Kompleks yang sedikit lebih rendah lagi. Bersih ya bersih. Rumput kurang terpelihara. Lampu bagaimana? Redup-redup sedikit dia. Ada lampu tapi sudah ada yang rusak dan lain sebagainya. Dilihat lagi, apa boleh masuk? Lihat lagi, belum bisa. Jalan terus beberapa rumah. Sampai masuk pada satu kompleks yang agak ke bawah ini. Jurang, ada gerbang di situ. Lalu pada gerbang itu terdapat gantungan batu dari semen yang hampir-hampir akan jatuh. Jadi setiap orang yang lihat harus pegang dia punya kepala beginilah untuk apa? Untuk menahan kepalanya. Sehingga batu tidak jatuh kena ke situ. Sampai ke sana dia bertanya, mengapa saya diantar ke kompleks ini, daerah ini? Rumahnya memang susah ya, karena memang kompleks yang kurang terpandang. Listrik ya ada tapi wattnya sangat kecil dan memang agak suram. Mengapa ke sini? Lalu pengantar itu katakan, ya selama di dunia saudara telah berhasil mengumpulkan bahan-bahan dasar yang cukup hanya untuk membangun rumah ini. Kalau begitu saudara-saudari terkasih, Tuhan masih baik, Dia beri kesempatan untuk hidup, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tulus, kita pakai. Karena setiap perbuatan baik adalah bahan-bahan dasar untuk membangun rumah di akhirat. Waktu masih tersedia bagi kita, usahakan saya dan saudara-saudari tidak melewatkan waktu itu, supaya pada waktunya kita bisa membangun sebuah rumah yang indah. Dan disitulah kita akan tinggal bersama Bapa Surgawi, bersama Yosef, Maria, para kudus dan malaikatnya. Saudara Marius Chin, selamat jalan dan sampai jumpa. Amin. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita mendoakan almarhum Pastor Marius Chin yang telah dipanggil Tuhan kembali ke hadirat-Nya. Semoga dalam segala kerahimannya, almarhum diterima di sisi-Nya untuk menikmati keselamatan kekal dan kebahagiaan abadi. Ya Bapa, semoga hidup dan wafatnya, suka dan dukanya, kelemahan dan kepercayaannya kepada Allah diterima oleh Tuhan yang setia kepada janjinya akan memberikan kehidupan kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami yang bersedih karena wafatnya menemukan hiburan dalam ingatan akan segala cinta kasih serta kegembiraan yang telah diberikan kepada umat dengan murah hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para sahabat dan kenalan yang telah mengalami persahabatan serta dukungannya semasa ia hidup tetap setia padamu, walaupun ia sudah meninggalkan dunia fana ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam pembaptisan, ia telah menerima janji hidup kekal. Roti kehidupan telah disantapnya bersama kami. Semoga dia dibangkitkan pada hari kiamat dan memperoleh keselamatan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami yang ditinggalkan tetap meningkatkan iman kepercayaan kepadamu. Semoga ordo saudara Dina Kapusin dianugerahi dengan calon-calon baru di masa depan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara, mari kita hening sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk saudara kita, Pastor Marius. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah ya Bapa yang Maha Baik, permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Mulia, sucikanlah kiranya persembahan kami ini. Dalam perjamuan cinta kasih Putramu, Engkau mewahyukan rahasia agung sabda kekal kepada Rasul-Mu, Santo Yohanes. Semoga kami pun bersama almarhum Pastor Marius menimba rahasia itu dalam perjamuan yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Pastor Marius Antonius Chen, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Bapa Serafi kami Santo Fransiskus, dan Santa Clara dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Sembuh.
Sebelum doa penutup dan pemberkatan jenazah, kami atas nama Ordo Kapusin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Gembala Baik, rekan pastor dengan umat, Pastor Paroki Singkawang, rekan dan umat yang hadir, seluruh hadirin biarawan biarawati. Semoga kebaikan hadirin semua dalam proses mendoakan dan menghantar saudara kami Marius ke tempat pengirisan terakhir dibalas oleh berkat Tuhan. Dan sekarang kita akan kita akan doa penutup dan sekaligus kita akan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat sakramen yang telah kami sambut. Semoga kurban ini menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga batin baru untuk sanggup mengasihi Engkau dengan segenap hati dan selalu mengarahkan pikiran kepadamu, selalu merindukan Engkau, serta memuliakan Engkau dalam segala-galanya. Semoga hamba-Mu saudara kami, Pastor Marius Antonius Chin, menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tadi sesudah koordinasi dengan Minister Provinsialis, kami coba kontak ke Induk provinsi, sebenarnya sebelumnya Provinsi Induk almarhum masih di negeri Belanda, disampaikan bahwa dari negeri Belanda telah dikirimkan karangan bunga yang ada di Pontianak dan juga di Singkawang. Dan marilah kita sekarang mohon pemberkatan jenazah. Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah dengan saudara kita, Pastor Marius Chin. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka sebentar lagi air suci akan dipercikkan di atasnya sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Marius. Ia telah meninggal dalam Kristus, semoga bersama Kristus pula
ia dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini misa Requiem sudah selesai.
Saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk acara kita pada malam hari ini. Sekedar mengingatkan saja bahwa besok kita akan misa requiem jam 9. Jadi kalian diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir. Setelah itu jenazah akan dikremasi jam 11. Lalu abunya dibawa ke Singkawang kurang lebih jam 4 sore untuk disemayamkan di pastoran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Paroki Santo Agustinus yang juga datang bersama kita pada malam hari ini, dan juga Pastor Paroki Gembala Baik, Pastor Paroki Singkawang, dan teman-teman semuanya. Dan selesai ini, Bapak Ibu Saudara-saudari diundang untuk menikmati snack yang telah disediakan di luar. Untuk keperluan itu silahkan menjaga physical distancing agar kita bisa menikmatinya dengan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat malam.
Tuhan.